стабілізаційні заходи в районах, які були звільнені від російської окупації. Фіксуються чергові факти російських звірств. Люди показують, де в окупантів були катівні, де ховали тіла убитих, дають свідчення про те, хто допомагав окупантам. Я дякую усім працівникам правоохоронних органів, які задіяні у встановленні правди про злочини окупантів. Я дякую усім, хто допомагає їм. Це колосальна робота, яка потрібна заради справедливості, заради покарання кожного винного у злочинах проти українців. Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціативи за Україну. Наші оборонці дуже акуратно і дуже хоробро вирішують задачі, які ставить перед ними команда. I've seen reports that Russia is now considering proceeding with the sham referenda in Ukraine, something we said that they were going to do for many months, having installed puppet representatives in the parts of Ukraine that they've seized, and now looking to proceed with referenda that would be a sham, and that would then lead to them claiming the annexation of Ukrainian territory. Ancaman AS bayangi upaya Rusia caplok wilayah Ukraina. Referendum atau pemungutan suara digelar di 4 wilayah Ukraina yang kini dikuasai oleh Moskow. Referendum ini dipandang sebagai langkah Rusia mengambil alih wilayah-wilayah di Ukraina tersebut. Adapun referendum ini digelar di Luhansk, Zaporizhia, Donetsk, dan Kherson. Referendum dimulai sejak Jumat kemarin hingga Selasa pekan depan. 447 mayat digali dari kuburan massal Ukraina, ada bekas penyiksaan. Sementara otoritas Ukraina dan negara-negara barat lainnya mengecam adanya referendum ini. Mereka memandang bahwa hasil referendum itu nantinya bisa dijadikan dalih oleh Rusia jika pasukan Ukraina ingin mengembalikan wilayah tersebut, seakan-akan upaya itu merupakan serangan terhadap Rusia. Adapun, voting itu isinya yakni menanyakan penduduk keempat wilayah tersebut apakah mereka ingin wilayahnya menjadi bagian dari Federasi Rusia. Namun, diprediksi hasilnya akan mengikuti kemauan Moskow. Dengan rencana ini, tentunya perang yang telah berlangsung selama 7 bulan ini akan semakin meningkat. Referendum ini digelar sebelum Presiden Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer parsial, yang berarti bisa mengerahkan 300.000 tentara Rusia tambahan untuk bertempur di Ukraina. Tudingan Rusia, menurut pejabat yang ditunjuk Rusia dalam 4 wilayah Ukraina itu, referendum dilakukan dengan alasan keamanan. Selama 4 hari pertama para pejabat setempat akan membawa surat suara ke rumah-rumah penduduk dan mendirikan tempat pemungutan suara di dekat gedung-gedung permukiman setempat. Ancaman AS, Presiden Amerika Serikat AS memberikan peringatkan Rusia bahwa ada konsekuensi cepat dan berat jika Moskow memanfaatkan referendum dalam maksud mengambil alih 4 wilayah Ukraina. Biden menyebut referendum tersebut adalah palsu. Referendum Rusia adalah palsu dalih palsu untuk mencoba mencaplok bagian-bagian wilayah Ukraina dengan paksa dalam pelanggaran yang mencolok terhadap hukum internasional, sebut Biden dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Sabtu. Kami akan bekerja dengan sekutu dan mitra-mitra kami untuk memberikan kerugian ekonomi yang cepat dan parah pada Rusia, cetusnya. Presiden Zelensky kecam referendum. Presiden Volodymyr Zelensky dalam pidatonya pada Jumat 23/9 malam, menyatakan bahwa referendum itu akan dikecam dengan tegas oleh dunia, bersama dengan mobilisasi militer yang diumumkan Rusia pekan ini. Ini bukan hanya kejahatan terhadap hukum internasional dan hukum Ukraina, ini merupakan kejahatan terhadap orang-orang tertentu, terhadap sebuah bangsa, tegas Zelensky. Kecaman terhadap referendum pro-Rusia itu juga dilontarkan oleh negara-negara barat lainnya, yang menyebut pemungutan suara itu sebagai pendahuluan tidak sah untuk pencaplokan ilegal. Tidak ada pengamat independen dalam pemungutan suara itu, dan sebagian besar penduduk sebelum perang telah melarikan diri. Perdana Menteri PM Kanada Justin Trudeau menyebut, referendum palsu, Rusia itu jelas melanggar piagam PBB, prinsip-prinsipnya, nilai-nilainya, semuanya yang diperjuangkan PBB. Secara terpisah, kelompok G7 yang terdiri atas negara-negara dengan perekonomian maju di dunia menegaskan hasil referendum Rusia itu tidak akan pernah diakui secara internasional.
Kami tidak akan pernah mengakui referendum ini yang tampaknya merupakan langkah menuju pencaplokan oleh Rusia dan kami tidak akan pernah mengakui pencaplokan yang diklaim jika itu terjadi, ucap kelompok G7 dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters. Ukraina sebut warga dipaksa. Para pejabat Ukraina menyebut warganya telah dilakukan pemaksaan untuk mengikuti referendum tersebut. Para warga dilarang meninggalkan area-area yang diduduki pasukan Rusia hingga pemungutan suara itu selesai. Seperti dilansir Reuters, Sabtu, 24/9, disebutkan bahwa sekelompok pasukan bersenjata mendatangi rumah-rumah warga dan para pekerja diancam akan dipecat jika tidak berpartisipasi dalam referendum itu.